kita akan mulai bagian pada hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia-Mu pada sekarang ini Tuhan. Tuhan yang akan memulai ibadah kami, Tuhan sertai kami dari awal dan akhirnya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya.
ibadah online kita di GBS Kapernaum Surabaya. Sebelum daripada itu kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, Engkau Allah yang begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami Tuhan, dan Engkau Allah yang selalu menyertai hidup kami. Terima kasih Bapa, saat ini kami mulai ibadah ini Tuhan. Biarkan Engkau hadir bersama kami di tempat ini Tuhan. Biarkan kuasa Roh Kudus-Mu berkuasa di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita langsung belajar kebenaran firman Tuhan. Kita buka bersama-sama di Roma 5 ayat yang kedua sampai yang kelima. Saya akan membacakan. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi firman Tuhan ini dikaruniakan Roh Kudus ke dalam hidup kita, dan kita tahu bahwa pengharapan itu tidak mengecewakan dalam hidup kita, karena kasih Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Jadi KBBI berkata di sini, pengharapan itu berarti sesuatu yang diharapkan atau kenyataan yang memastikan kehidupan kita atau keyakinan kita. Jadi bagaimana kita belajar dengan atau bagaimana kita bersabar dalam pengharapan itu, dan bagaimana kita memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan adalah yang pertama, pengharapan sebagai proses. Ayat 3 dan 4 berkata, disebut bahwa pengharapan adalah hasil akhir dari sebuah proses kehidupan seseorang. Urutannya adalah kesengsaraan, ketekunan, tahan uji, dan pengharapan. Nah, pengharapan bukan sesuatu yang biasa saja, tapi namun demikian pengharapan itu adalah pengharapan yang sangat pasti ketika kita percaya kepada Tuhan. Jadi apapun yang kita harapkan itu pasti akan dijawab oleh Tuhan. Tetapi namun demikian kenyataannya tidak semudah itu, dan tidak seketika terjadi pengharapan itu, tetapi harus melalui proses. Dan adanya proses itu, kita harus tahan uji di dalam proses tersebut. Atau masalah-masalah apapun itu adalah sebuah ujian. Oleh sebab itu di saat adanya masalah, di situ kita diuji, dan disitulah kita bertahan dalam ujian itu, sehingga adanya pengharapan yang tidak mengecewakan. Itu sebagai anak Tuhan atau orang-orang percaya, tentunya kita harus berharap penuh kepada Tuhan dan meyakinkan bahwa segala macam proses itu ada batasnya, dan di saat diproses atas segala hal, di situ juga kita akan menerima kenyataan daripada Tuhan oleh karena proses yang kita alami. Jadi kenapa kenyataan banyak orang yang nyatanya kecewa akan pengharapannya? Karena pengharapan itu meletakkan kepada yang lain, bukan meletakkan kepada pengharapan dan itu kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi tentunya sebagai orang percaya, pengharapan itu yang bermakna hanya kepada Tuhan Yesus, mengharapkan segala sesuatu apapun kepada Tuhan. Apalagi di saat kita mengalami masalah, jika kita mengharapkan kekuatan kita atau kepintaran kita, atau mengharapkan gelar atau mengharapkan kekayaan kita, itu tidak menyatakan bahwa di dalam proses itu kita menang, melainkan itu semakin tidak menyenangkan bagi kita sendiri.
Tetapi namun demikian, oleh karena adanya proses itu, kita berharap kepada Tuhan bahwa pengharapan itu, harap penuh kepada Tuhan, Dia akan membuka jalan keluar bagi setiap kehidupan kita, maka kita akan melewati atas segala proses itu. Nah, sekarang pengharapan dapat mengecewakan kita karena kita itu salah melangkah atau salah melakukan. Contohnya sekarang musim-musim COVID, kita berharap semua di antara setiap kita sebagai orang-orang percaya untuk kita tidak kena penyakit COVID itu. Dan harapan kita hanya ada kepada Tuhan. Kita hanya minta pertolongan kepada Tuhan untuk kita dilindungi senantiasa, untuk dijauhkan dari segala macam bahaya itu mengenai COVID-19 yang tersebar di seluruh dunia ini. Jikalau kita mengharapkan kekuatan kita, biasa-biasa saja COVID itu penyakit, itu bisa timbul dalam hidup kita. Tetapi namun demikian, kita mengharapkan kepada Tuhan. Jadi Tuhanlah yang sebetulnya yang melindungi menyertai kehidupan kita, dan Tuhanlah yang memampukan kita. Tuhanlah yang memberikan kekuatan di dalam setiap kehidupan kita sehingga kita tidak mudah untuk diserang oleh penyakit wabah virus COVID ini. Nah, hal yang kedua, melekat pengharapan kita kepada Tuhan. Mazmur 147 ayat 11, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Ketika kita berharap kepada manusia, kekayaan, kekuatan, jabatan, dan sebagainya, maka pengharapan kita mengecewakan. Karena apa? Karena sebagai orang percaya, tidak semudah itu kita berharap mengenai kekuatan kita atau kekayaan kita atau mengharapkan gelar kita, tidak. Melainkan harus kita kembali berharap kepada Tuhan. Jadi apapun yang menjadi persoalan ketika menjalani kehidupan ini, harapan itu hanya ada kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan hanya Dia yang memberikan jawaban atas harapan kita, yang sebagaimana kita mendapatkan hasilnya di saat kita diproses, diuji, dan di saat kita bertahan di dalam ujian itu, kita akan menemukan hasilnya yang sudah direncanakan oleh Tuhan Yesus ke dalam setiap kehidupan kita. Nah, pengharapan yang tidak mengecewakan adalah pengharapan kepada Tuhan, sebab apapun yang terjadi, rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Jadi sebagaimanapun kita menjalani kehidupan ini, rancangan Tuhan ke dalam hidup kita itu adalah rancangan damai sejahtera. Oleh karena itu, marilah kita semua berharap penuh kepada Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan ketika saat-saat ini, terlebih khusus di dalam bidang pekerjaan, di dalam bidang pelayanan, apapun yang menjadi persoalan atau yang menjadi proses kehidupan, tentunya kita itu selalu berharap, karena itu semuanya adalah ujian daripada Tuhan sendiri ketika terjadinya persoalan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita belajar terus dalam kebenaran firman Tuhan, kita terus berharap penuh kepada Tuhan, dan biarkan keyakinan kita itu hanya ada kepadanya, dan biarkan Tuhan Yesus sendiri yang membuka jalan keluar atau jalan kehidupan dalam setiap kehidupan kita dari sekarang sampai selamanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, sebagaimana pengharapan yang tidak mengecewakan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang selalu menyertai kehidupan kami, dan semuanya itu Engkau Allah yang menyempurnakan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan di saat kami mengalami proses, mengalami masalah, mengalami ujian, tetapi kekuatan yang daripada Allah tercurah dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, mari Tuhan Engkau terus menjamah hati pikiran kami, biar kami terus belajar kebenaran firman-Mu, dan biarkan setiap kebenaran firman-Mu ini Tuhan
boleh bermakna dan bermanfaat dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hamba telah berbicara Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk ibadah online hari Minggu ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu, atas kehadiran-Mu dalam ibadah kami. Tuhan, Kau berkati hamba-Mu sudah melayani Tuhan. Juga Tuhan, Kau berkati juga jemaat-Mu yang sudah mempersembahkan korban persembahan pada hari ini, yang Kau kembalikan berkah melipat kali ganda. Yang sakit Kau sembuhkan, yang dalam masalah Tuhan Kau berikan jalan keluar. Tuhan juga Kau cepat lalukan Tuhan wabah virus corona dalam negara kami, agar Tuhan kami bisa kembali beribadah seperti biasa Tuhan Yesus. Tuhan, tutup bungkus kami saudara saudaramu, tutup bungkus keluarga, kesehatan, harta benda pekerjaan klien kami. Jauhkan kami Tuhan dari salah marah bahaya, segala kecelakaan, depan sakit penyakit orang jahat, dan salah gangguan serangan kesilapan, dan salah magic saat senang dari panapis segala Tuhan, bercurahkan berkat-Mu, dan berkat Tuhan makanan, pakai kesehatan, berkat sejahtera, penjagaan perlindungan-Mu dalam kehidupan kami. Mari kita terima berkat Tuhan, kira berkat daripada apa-apa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus yang menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni dengan bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.